Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Nadia Valeri. Dan pemirsa, pesawat jatuh di sekitar lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan hari ini. Aduh, baby gua ya. Barcode udah muncul kan? Ini kode pesawatnya PK1F. Subhanallah, subhanallah. Insyaallah. Kapal jatuh di Sunburst, pilot meninggal. Pesawat jatuh di Cilenggang, orangnya meninggal. Ada orangnya dua, mental di luar satu. Seberang McD, BSD, Sunburst, orangnya dong. Yang plastik biru, satu lagi masih di dalam. Ya, pilotnya. Waduh, rame banget nih. Iya, viral nih tengklep. Pesawat jatuh tengklep. Masih di dalam. Ini kode pesawatnya PK1F. Subhanallah, subhanallah. Insyaallah. Kapal jatuh di Sunburst, pilot meninggal. Pesawat jatuh di Cilenggang, orangnya meninggal. Ada orangnya dua, mental di luar satu. Seberang McD, BSD, Sunburst, orangnya dong. Yang plastik biru, satu lagi masih di dalam. Ya, pilotnya. Waduh, rame banget nih. Iya, viral nih tengklep. Ya pemirsa, pesawat latih Cessna jatuh di kawasan BSD Tangerang Selatan, Banten pada Minggu siang. 3 orang meninggal dunia. Pesawat latih Cessna dengan nomor registrasi PKIFP jatuh di lapangan Sunburst kawasan BSD Tangerang Selatan, Banten pada Minggu siang. Sebelum terjatuh, pesawat sempat hilang kontak. Dari informasi yang kami peroleh, pesawat take off dari Bandara Salaka Negara Tanjung Karang menuju Bandara Pondok Cabe. Dari video viral yang beredar di media sosial, pemirsa, warga setempat nampak berdatangan ke lokasi kejadian untuk menyaksikan secara langsung proses evakuasi. 3 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini, termasuk pilot pesawat. Menurut warga setempat, terdengar suara ledakan saat pesawat jatuh. Sementara saat itu cuaca sedang turun hujan. Katanya hujan, rintik. Anginnya gimana bang untuk kondisi angin? Kalau angin cuma gede aja. Oh, saat itu abang lagi di mana bang? Lagi kerja di Giant. Sempat ngeliat pesawatnya oleng atau gimana bang pas apa Cuma suaranya aja sih. Suara ngedak. Dan pemirsa, kami akan update mengenai situasi terkini di TKP jatuhnya pesawat di BSD Tangerang bersama rekan kami Faisal Rinaldi. Selamat sore Faisal. Bisa diceritakan saat ini bagaimana kondisi di lokasi TKP jatuhnya pesawat? Kondisi di lapangan atau lebih tepatnya di kawasan Sunburst BSD City Tangerang Selatan, memang saat ini untuk proses evakuasi masih berlangsung. Untuk saat ini yang di layar kaca Anda, Valeri dan juga pemirsa, saat ini proses evakuasi dari bagian pesawat yang tadi jatuh, yang sekiranya peristiwa ini terjadi sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Dan Valeri dan juga pemirsa, dapat kami
kami sampaikan pula bahwa memang tadi dikabarkan sebelum pesawat ini jatuh sempat dikabarkan bahwa hilang kontak, yang akhirnya dikonfirmasi pesawat ini jatuh sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan Valeri dan juga pemirsa, memang untuk saat ini hingga saat ini memang belum diketahui pula penyebab dari jatuhnya atau kecelakaan pesawat ini. Namun nantinya kami akan terus mengejar informasi lebih lanjut, Valeri, penyebab dari kecelakaan atau jatuhnya pesawat ini. Dan Valeri dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa kami juga mendapatkan informasi yang dikutip dari juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati yang mengatakan bahwa memang untuk pesawat ini berjenis pesawat Cessna 2006 dengan nomor registrasi PKIFP milik Indonesia Flying Club yang jatuh di kawasan BSD Tangerang Selatan. Nah pemirsa dan juga Valeri, memang untuk di lokasi saat ini kami melihat di lapangan bahwa ada beberapa mobil ambulans, yakni ada sekitar 5 mobil ambulans yang dari Polres Tangerang Selatan. Kemudian ada ambulans dari Dokpol Polda Metro Jaya, dan tadi sekitar pukul 4 sore atau lebih tepatnya 16.00 waktu Indonesia Barat, proses evakuasi korban tadi berlangsung. Kami melihat dari kejauhan di sini tadi, Valeri, sempat ada salah satu korban yang dimasukkan ke dalam kantung jenazah. Namun hingga saat ini juga kami belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut ada berapa jumlah korban yang meninggal dunia ataupun luka-luka dari akibat kejatuhnya atau kecelakaan pesawat Cessna 2006 di kawasan lapangan Sunburst BSD City ini. Namun untuk saat ini memang diduga jumlah korban yang meninggal dunia, namun sekali lagi belum ada konfirmasi, namun diduga untuk jumlah korban ada sebanyak 3 orang. Dan tadi juga kami mendapatkan informasi sebelumnya bahwa ketiga korban akan dibawa ke RSUD Tangerang Kota. Namun tadi baru saja atau update yang terbaru, memang kami sempat menanyakan ke pihak kepolisian yang ada di sekitar ini, Valeri, bahwa ketiga korban nantinya akan dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Namun sekali lagi kami belum mendapatkan keterangan secara resmi dari pihak yang berwenang di sini. Dan Valeri dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang untuk di lokasi saat ini, untuk di sekitaran lokasi dijatuhnya pesawat, memang saat ini sudah disterilisasi oleh pihak kepolisian dengan memasang garis polisi, yakni di sekitaran tempat jatuhnya pesawat. Dan untuk saat ini juga di lokasi kami melaporkan memang banyak masyarakat sekitar yang saat ini masih melihat di lokasi ini untuk terus melihat bagaimana proses evakuasi dari jatuhnya pesawat Cessna 2006 dengan nomor registrasi PKIFP milik Indonesia Flying Club di sini. Kemudian Valeri dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang pihak kepolisian juga saat ini dan pihak gabungan dari Basarnas juga kami melihat di sini masih terus melakukan evakuasi atau evakuasi daripada bangkai pesawat yang jatuh sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat tadi. Dan dari pantauan kami di sini, Valeri dan juga pemirsa, memang untuk pesawat Cessna 2006 ini dari penglihatan kami di sini, memang untuk pesawat bagian khususnya bagian badan dan juga bagian kepala pesawat ini hancur total, Valeri, tidak tersisa atau bisa dikatakan hancur lebur. Namun untuk yang tersisa dari pantauan kami di sini, Valeri, untuk bagian pesawat hanyalah bagian ekornya saja. Dan Valeri dan juga pemirsa, memang nantinya kami akan mengupdate lebih lanjut informasi-informasi terbaru yang dapat kami sampaikan di lokasi, kemungkinan terkait jumlah korban yang akibat jatuhnya pesawat ini, kemudian lokasi rumah sakitnya di mana, nanti juga kami akan update lebih lanjut, lebih tepatnya dari pernyataan atau statement dari pihak yang berwenang. Kemudian juga penyebab dari jatuhnya pesawat ini juga kami masih akan terus mengejar informasi lebih lanjut di lapangan. Valeri, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal atas informasinya. Tahan dulu di sana karena kami akan mengupdate informasi langsung dari Basarnas. Pemirsa, untuk mengetahui proses evakuasi pesawat jatuh tipe Cessna 172 di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan, Banten, kami juga telah terhubung dengan Kasiops Basarnas Jakarta Agung Priambodo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Agung. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Baik,
Pak Agung, bagaimana untuk jalannya proses evakuasi saat ini dan juga olah TKP sementara, apa dugaan penyebab jatuhnya pesawat ini, Pak Agung? Ya, untuk proses evakuasi saat ini, tim SAR gabungan sudah dapat mengevakuasi 2 orang korban. Dan masih ada 1 orang korban yang masih terjepit di dalam badan pesawat. Dan ini kami dari tim SAR gabungan masih mengupayakan untuk melakukan pembongkaran badan pesawat tersebut untuk dapat mengevakuasi 1 orang korban terakhir ini. Demikian, Mbak. Baik, Pak Agung. Informasi yang kami dapat ada 3 korban, 1 di luar pesawat ini merupakan pilot, kemudian 2 di dalam pesawat, 1 penumpang dan juga 1 engineer atau teknisi begitu. 1 korban yang belum dievakuasi, identitasnya apakah sang penumpang ataukah teknisi ini, Pak Agung? Nah, ini belum bisa kami konfirmasi karena nanti akan proses di rumah sakit. Baik. Kami belum bisa mengatakan ini engineer atau penumpangnya begitu. Baik, Pak Agung. 1 korban yang belum dievakuasi ini karena kendalanya terjepit di badan pesawat. Lalu nantinya bagaimana proses untuk bisa mengeluarkan korban? Ya, ini kita tim SAR gabungan sedang melakukan pembongkaran dengan menggunakan alat ekstrikasi. Kita lakukan pemotongan-pemotongan dari badan pesawat yang menjepit korban. Mudah-mudahan ini bisa cepat dilakukan sehingga korban itu bisa langsung dikeluarkan dari badan pesawat. Ini dalam juga dengan alat ekstrikasinya sedang melakukan pembongkaran badan pesawat tersebut. Begitu, Mbak. Baik, untuk bangkai pesawat sendiri nantinya akan dievakuasi kemana, Pak Agung? Untuk bangkai pesawat nanti dari tim KNKT akan melakukan identifikasi awal, nanti kami serahkan ke proses selanjutnya dari tim KNKT dan Kementerian Perhubungan. Baik, Pak Agung, untuk proses evakuasi ini apakah sudah bisa dipastikan akan selesai dalam hari ini ataukah nampaknya akan ada kendala atau kesulitan untuk bisa menyelesaikannya pada hari ini, Pak Agung? Ini kita upayakan secepat mungkin. Ini juga sudah, ya mudah-mudahan cepat lah. Sudah mulai terurai untuk badan pesawatnya yang kita. Baik, terima kasih atas informasinya Kasiops Basarnas Jakarta Agung Priambodo. Kami turut mendoakan dari sini semoga proses evakuasi bisa berjalan lancar tanpa kendala dan selesai pada hari ini. Terima kasih, Pak Agung. Dan baik pemirsa, kami akan kembali mengupdate informasi di TKP jatuhnya pesawat Cessna di BSD bersama rekan kami Faisal Rinaldi di sana. Selamat sore, Faisal. Apakah ada informasi terbaru terkait proses evakuasi sore ini? Bang, tolong dibuka lah, Bang. Ya, Valeri dan juga pemirsa, memang informasi terbaru yang kami dapatkan saat ini memang sudah ada 2 korban yang sudah berhasil dievakuasi dari lokasi tempat jatuhnya pesawat, yakni di kawasan atau di lapangan Sunburst BSD City, Serpong, Tangerang Selatan. Nah, informasinya Valeri, saat ini masih ada 1 korban lagi yang saat ini kondisinya masih terjepit di dalam pesawat, dan tim SAR gabungan juga saat ini masih terus mengupayakan mengevakuasi 1 korban itu yang memang saat ini masih berada di dalam pesawat dan kondisinya saat ini masih terus diupayakan karena memang untuk kondisinya saat ini masih terjepit di dalam bangkai pesawat yang jatuh ini, Valeri. Dan memang tim SAR gabungan ini dapat kami informasikan pula bahwa saat ini informasinya tengah melakukan pembongkaran bangkai pesawat, kemudian juga pemotongan bagian-bagian pesawat yang memang menjepit korban yang tidak bisa membuat korban ini keluar dan masih berada di dalam, Valeri. Dan saat ini juga memang saat ini masih terus diupayakan proses evakuasi dari 1 korban lagi yang saat ini informasi terbarunya tadi masih di dalam. Dan Valeri dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa ini juga saat ini nampaknya ambulans dari yang membawa korban sudah bersiap-siap untuk berjalan. Nampaknya juga kami belum mendapatkan informasi, Valeri,
tepatnya korban ini akan dibawa ke RSUD Kota Tangerang atau ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dikatakan tadi informasi awal yang kami dapatkan bahwa korban akan dibawa ke RSUD Kota Tangerang. Namun informasi terbaru yang kami dapatkan tadi baru saja dikatakan bahwa korban jatuhnya pesawat ini akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun untuk hal tersebut memang belum ada konfirmasi atau statement lebih lanjut dari pihak berwenang ataupun pihak terkait yang ada di sini. Kemudian Valeri dan juga pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa dapat kami informasikan bahwa memang untuk pesawat ini adalah tadi sekiranya jatuh sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di lapangan Sunburst ini. Dan untuk visual terbaru yang dapat kami perlihatkan saat ini adalah mobil dari Dokpol Bidokes Polda Metro Jaya yang saat ini diduga memang kami menduga ini sudah membawa korban yang nantinya akan dibawa ke RS Polri Kramat Jati yang tadi kami sampaikan. Namun untuk konfirmasinya nanti kami akan mengejar lebih lanjut terkait korban ini nantinya akan dibawa kemana untuk proses lebih lanjut, Valeri. Dan untuk saat ini memang proses evakuasi masih terus dilakukan atau diupayakan oleh pihak tim SAR gabungan. Nah, Valeri dan juga pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa memang untuk saat ini beberapa ambulan kami melihat ada 5 mobil ambulans yang saat ini sudah bersiap-siap untuk membawa korban nampaknya, Valeri. Namun untuk hal tersebut juga kami akan menginformasikan lebih lanjut dan juga mengonfirmasinya nanti dari pihak berwenang begitu. Nah, untuk saat ini informasi ini yang bisa kami sampaikan, Valeri, kembali ke Anda. Baik Faisal, terkait dengan proses evakuasi satu korban yang masih terjebak di badan pesawat, saat ini bagaimana prosesnya? Apa yang bisa Anda saksikan di sana? Apakah petugas saat ini memang sudah memulai prosesnya untuk bisa mengevakuasi puing-puing pesawat dan juga memotong badan pesawat untuk bisa mengeluarkan korban? Ya, baik Valeri, memang untuk proses evakuasi yang tadi kami sampaikan satu korban lagi, nampaknya saat ini sudah berhasil dievakuasi oleh pihak tim gabungan. Dikatakan saat ini untuk mobil ambulans, seluruh mobil ambulans yang ada di lokasi ini seluruhnya sudah berangkat menuju ke rumah sakit nantinya untuk. Nah, ini visual terbaru, Valeri, di mana saat ini mobil ambulans yang tadi kami sebutkan ada sekitar 5 mobil ambulans saat ini seluruhnya sudah berangkat semua. Artinya memang, Valeri, tadi untuk satu korban yang masih dievakuasi nampaknya sudah berhasil dievakuasi oleh pihak tim SAR gabungan. Dikarenakan untuk saat ini kami melihat di bagian bangkai pesawat sudah tidak ada lagi pihak petugas yang melakukan proses evakuasi dan juga seluruh korban nampaknya memang saat ini juga sudah dibawa oleh mobil ambulan. Valeri. Baik Faisal, apakah bisa dikonfirmasi kemana korban akan dibawa? Tadi informasinya untuk korban yang sudah dievakuasi atas nama Pulung Darmawan yang merupakan pilot ini dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang. Apakah 2 korban lainnya juga akan dievakuasi ke rumah sakit yang sama? Ya, Valeri, memang itu yang dari tadi kami kejar, Valeri. Dikatakan memang informasi sebelumnya yang kami dapatkan untuk korban pertama tadi dibawa ke Rumah Sakit Kota Tangerang, dan untuk kedua korban lainnya tadi masih simpang siur akan dibawa kemana, apakah dibawa juga ke RSUD Kota Tangerang ataupun dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, atau ketiga korban semua atau seluruhnya dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hal tersebut yang memang sehingga saat ini kami belum mendapatkan informasi dari pihak berwenang di lapangan. Kami akan mengejar lebih lanjut, Valeri, terkait hal tersebut, mencari informasi lebih lanjut apakah memang untuk seluruh korban akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati atau ke mana. Valeri. Baik, Faisal, dari informasi yang didapat bahwa usai pesawat jatuh warga melihat satu korban tergeletak ataupun dalam posisi di depan badan pesawat, sementara 2 korban lainnya berada di dalam pesawat. Apakah Anda bisa menceritakan ataupun berdasarkan cerita dari warga bagaimana kronologi penemuan korban pasca jatuhnya pesawat ini?
Ya, dan pemirsa, kembali kami tampilkan visual terkini dari TKP jatuhnya pesawat Cessna 172 milik Indonesia Flying Club di lapangan Sunburst BSD Tangerang. Bahwa ada kecelakaan seperti ini, maka kemudian saya mempercepat kegiatan saya dan hadir ke sini membersamai ya yang sudah hadir Pak Kapolres dan jajaran yang lainnya. Saya sudah mengerahkan dari Damkar dan penyelamatan untuk membantu sewaktu-waktu apabila tenaganya diperlukan. Seperti itu. Saya belum tahu dan bukan kewenangan saya untuk menduga atau seperti apa kronologinya karena masih dalam penelitian KNK. Ya, Damkar membantu kemudian dengan peralatan yang kita miliki. Tapi yang berperan besar adalah dari Basarnas seperti itu. Jumlah melunya Pak, untuk evakuasi dari bangkai pesawat? Belum. Sekarang masih dalam pengamanan dari KNKT dulu untuk penelitian lebih lanjut. Kalau korbannya gimana, Pak? Kalau korban dibawa langsung ke rumah sakit Polri. Tiga yang saya tahu ada tiga korban yang saya tahu. Sepertinya seperti itu. Saya belum mendapatkan informasi yang lebih detail. Jenazah sudah dibawa ke rumah sakit Pak? Iya, di rumah sakit sudah. Jati ya, Pak? Sudah dibawa. Ambulans yang digerakkan pemindahan badan pesawat kapan akan dilakukan Pak? Saya nggak tahu seperti apa. Mengenai hal-hal teknis bukan kewenangan kami. Saya hanya ingin menyatakan prihatin dengan kejadian kecelakaan ini ya. Saya hanya ingin menyatakan bahwa pemerintah kota prihatin dengan kejadian seperti ini. Bukan. Saya belum juga dapat data apakah warga Tangsel atau bukan seperti apa. Ya. Bapak terkait kronologi gimana Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita menyampaikan kronologi singkat telah terjadi kecelakaan pesawat Indonesia Flying Club yang dari Pondok Cabe mengalami kecelakaan di wilayah BSD Serpong ini pada pukul 14.00 WIB. Ya, untuk kita sampaikan bahwa korban yang meninggal dunia ada 3 orang. Ya, dari pilot, kopilot, termasuk engineer-nya. Ya, sekarang 3 jenazah tersebut dibawa ke rumah sakit Keramat Jati Polri untuk melaksanakan identifikasi. Untuk sekarang kita serahkan kepada KNKT untuk melaksanakan identifikasi tentang kejadian kecelakaan tersebut. Pak, jumlah korban apakah hanya 3 Pak? Jenisnya apa, Pak? Ya, Jumlah korban apakah hanya 3 orang? Tujuan, Pak? Korban jadi meninggal. Kemana, Pak? Kamera Pak. jumlah korban 3 orang yang ada di dalam pesawat tersebut. 3 orang. Pak, dugaan kecelakaan ini sementara. Ya baik, masih dalam proses pendidikan dari KNKT. Nanti akan disampaikan juga. Tidak ada dari warga sendiri. Pak, itu tujuan mau ke Pondok Cabe ya Pak, mendarat di Pak, Baik. selain jenazah itu ada apa lagi Pak yang ditemukan di pesawat Pak? Ya baik, untuk sementara kita sampaikan itu karena dari KNKT masih melaksanakan identifikasi. Pak, tujuan pesawatnya dari mana Pak? Tujuan pertama dari Pondok Cabe, ya nanti arahnya kita masih belum tahu dan kita sampaikan, tapi Tanjung Lesung benar Pak? ya informasi akhir awal dari ke Tanjung Lesung, nanti mau kembali lagi ke Pondok Cabe, terus ada informasi perminta tolong Mayday, habis itu hilang kontak. Pak, katanya kan pada saat kejadian cuaca hujan Pak, itu salah satu faktor atau? Kita tidak bisa menyampaikan seperti itu, tapi waktu kejadian hujan lebat pada 14.00 WIB. Pak, pesawat hilang kontak. Evakuasi di mana aja, Pak? 3 korban itu, Pak? Baik, nanti lebih jelas dari KNKT sudah melaksanakan identifikasi. Pak, hilang kontak jam berapa Pak? Hilang kontaknya jam berapa Pak? Hilang kontaknya jam berapa? Ya baik, nanti akan lebih lanjut kita sampaikan. Ya lebih benar. Kalau data tadi tubuh masih utuh begitu. Betul. Ya kita lihat masih dalam keadaan utuh. Insyaallah. Tapi sudah tidak bernyawa ya Pak? Ada percikan api, katanya ada ledakan Pak. Ya baik, waktu kejadian ya pesawat tersebut untuk masalah ada ledakan tapi tidak bisa menyampaikan, nanti setelah KNKT melaksanakan identifikasi nanti kita sampaikan lebih lanjut. Kira-kira paling cepat kapan, Pak? 3 orang ya, Pak? Korbannya apa ya? Konfirmasi, Pak. Betul, 3 orang dari awak yang ada di pesawat tersebut. Pak, ya, katanya dia lempar ke trotoar ya, Pak? Betul. Pilotnya yang informasi dari rekan-rekan penerbang, pilotnya yang terlempar
keluar dari pesawat tersebut. Pak, kendala dalam proses evakuasi apa Pak? Kendalanya Pak? Sudah barusan kita lihat Mbak ke Rumah Sakit Kramat Jati. Pak, proses evakuasi kendalanya apa Pak? Yang dibawa rumah sakit ada berapa Pak? Dan satu lagi masih evakuasi atau gimana Pak? Sudah selesai Bang, semua. Sekarang KNKT melaksanakan identifikasi. Oke, cukup ya. Untuk evakuasinya ada kendala nggak Pak? Alhamdulillah, ya dari jajaran Polri, TNI, Basarnas, dari semua instansi terkait, di sub semua yang dari pemerintah kota kita melaksanakan untuk membantu melaksanakan olah TKP termasuk penyelamat terhadap dua korban. Pak, konfirmasi Pak tadi yang ada di mananya Pak? Di dalam pesawat. Iya. Pak, yang Di dalam dalam tadi pesawat pilot ya tersebut. Pak? Pilot atas nama siapa ya Pak? Nanti kita sampai ulang lagi ya. Pak, bangkai pesawat akan dibawa kemana? Nanti dari KNKT. Dari KNKT akan dibawa nanti entah di Pondok Cabe atau Kalib, nanti dari KNKT sudah akan menyampaikan. Gitu ya. Terima kasih ya. Ya baik ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Insyaallah. Kapal jatuh di Sunburst, pilot meninggal. Pesawat jatuh di... Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan keterangan dari Benyamin Daphni, Wali Kota Tangerang Selatan dan juga Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ibnu Bagus Santoso, di mana saat ini untuk evakuasi dari ketiga korban meninggal dunia akibat insiden jatuhnya pesawat Cessna 172 di lapangan Sunburst BSD telah dilakukan. Adapun dalam insiden yang terjadi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat Minggu siang tadi, terdapat 3 korban tewas. Ketiga korban saat ini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani proses identifikasi. Evakuasi ketiga korban telah selesai dilakukan pemirsa. Ketiga korban saat ini sudah langsung dibawa dengan mobil ambulans menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Sementara saat ini petugas gabungan di lapangan masih melakukan pemotongan badan pesawat untuk bisa mengevakuasi bangkai pesawat tersebut. Izin dilaporkan ada pesawat jatuh jenis Kapung di lapangan Sunburst. Terdapat korban. Dan tadi disampaikan oleh Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ibnu Bagus Santoso pemirsa bahwasannya sebelum pesawat terjatuh di lapangan Sunburst BSD Tangerang dan sebelum hilang komunikasi, pilot sempat meminta tolong atau meneriaki Mayday melalui akses komunikasi di pesawat. Kemudian pesawat pun hilang kontak hingga ditemukan terjatuh di lapangan Sunburst BSD Tangerang pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari pihak kepolisian bersama dengan petugas gabungan dan juga KNKT masih akan menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat Cessna tipe 172 ini. Namun tadi disampaikan bahwa sebelum pesawat terjatuh, pilot sudah meminta bantuan dengan akses komunikasi di pesawat meneriaki Mayday, yang mana artinya sudah ada kendala dari pesawat tersebut. Dan pemirsa, kembali kami tampilkan di sisi kiri layar kaca Anda. Ini merupakan visual terkini dari TKP jatuhnya pesawat Cessna tipe 172 di lapangan Sunburst BSD, di mana setelah selesainya proses evakuasi ketiga korban tewas. Saat ini petugas gabungan dari aparat kepolisian Basarnas masih melakukan pemotongan badan pesawat untuk bisa mengevakuasi badan pesawat. Kita saksikan pemirsa di sisi kiri layar kaca Anda. Ini merupakan visual terkini di mana untuk badan pesawat dari pesawat Cessna tipe 172 milik Indonesia Flying Club hancur parah setelah terjatuh
di lapangan Sunburst tepatnya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat siang tadi. Nampaknya ini merupakan bagian ekor pesawat pemirsa yang hancur usai terjatuh. Dan di titik pusatnya yang Anda saksikan pemirsa ini merupakan lokasi di mana satu korban tewas sempat terjepit. Dan tadi sudah berhasil dievakuasi setelah petugas gabungan melakukan pemotongan badan pesawat. Dalam insiden ini pemirsa terdapat 3 korban tewas. Satu di antaranya merupakan pilot pesawat atas nama Pulung Darmawan. Dan kita akan dengarkan kembali keterangan dari Basarnas berikut ini. Tenang ya teman-teman ya. Seperti apa? Oke, kronologi evakuasi mulai dari pertama itu sudah kami evakuasi pada pukul 14.45. Kemudian korban kedua pukul 16, korban ketiga 16.45. Kurang ngecek ada speaker. Ya, ketiga korban sudah berhasil kita evakuasi. Ketiga korban sudah berhasil kami evakuasi selesai pada pukul 16.40 dari 13.45 ya. Terima awal info itu kami di pukul 13.43 ya tadi ya. Kalau lukanya sendiri? Luka atau kondisi korban kami lihat dalam keadaan Mac Delta ketiganya dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi selanjutnya oleh DVI. Namun untuk kondisi tubuh ini masih utuh begitu Bu? Ya, kondisi tubuh utuh ketiga-tiganya. Makanya kami terjebak di dalam pesawat berapa orang? Ya, untuk yang di dalam pesawat ada 2, yang satu di luar. Jadi yang agak sulit ini yang di dalam pesawat karena perlu kehati-hatian karena supaya tidak apa ya, utuh lah istilahnya ya. Kendalanya gimana? Terjepit kah atau seperti apa? Kendalanya ya karena crash ya, jadi dia terjepit. Kita perlu hati-hati untuk menarik keluar supaya tidak ada. Berapa lama tadi Bu kurang lebih proses evakuasi? Dari yang pertama, yang kedua terakhir ini 15 menit. Bu, sistem untuk evakuasi tadi menggunakan apa Bu tadi? Alat ekstrikasi. Namanya alat ekstrikasi. Itu Bu, untuk KNKT Bu, dugaan sementara ini jatuh karena apa Bu? Yang mana dulu nih? Gimana? Yang pesawat. Dugaan jatuh sementara apa nih? Kami belum bisa menjawab ya. Kalau melihat cuaca pada saat kejadian itu hujan lebat. Gitu. Ada kendala nggak Bu dalam proses evakuasi korban Bu? Kalau kendala tidak ada, karena perlu kehati-hatian, maka kami perlu proses waktu untuk mengeluarkan korban yang terjepit satu persatu dengan lancar. Bu, yang terlempar itu pilot betul? Untuk datanya kita belum mengidentifikasi, nanti pihak berwajib yang menyampaikan yang terlempar siapa, yang di dalam siapa. Kalau untuk korban usianya perkira 3 identitasnya? Itu mungkin yang jawab pihak kepolisian aja ya. Bu, berjenis apa Bu korban? Jenis kelamin laki-laki. Semua? Ya. Bu, ada berapa petugas Basarnas yang diterjunkan Bu? Ya, untuk petugas sendiri dari kantor Jakarta ada 5 dan juga dari BSG ada totalnya ada 10. Bu, nama lengkap jabatan? Gimana? Nama lengkap dan jabatan Ibu? Saya sebagai Kepala Kantor Pencarian Pertolongan Jakarta atau Basarnas Jakarta selaku SAR Mission Coordinator. Nama lengkap Ibu? Desiana Kartika Bahari. Bu, kalau rencana pengangkatan puing-puing pesawat ini kapan Bu? Untuk pengangkatan nanti dari KNKT yang akan langsung mengevakuasi serpihannya sekaligus untuk mengecek ya, memeriksa mungkin. Ada info bawa alat berat lagi Bu? Gimana? Ada info Ibu, bawa alat berat kah? Iya, sedang perjalanan menuju ke sini. Ibu, ini ada dugaan karena cuaca kah atau seperti apa? Ya mungkin kalau saya melihat situasi keadaannya memang hujan lebat. Oke. Tapi diduga lainnya bukan kami yang berhak menjawab ya, nanti ditanya KNKT. Oke. Ini sekarang lagi proses pemindahan badan pesawat atau belum? Nanti masih menunggu dari KNKT yang tugas untuk mengevakuasi bodi. Kami hanya jenazah. Nanti ditanya KNKT, kita belum tahu. Ya. Oke, terima kasih ya. Oh, subhanallah. Insyaallah. Kapal jatuh di Sunburst. Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan
keterangan dari Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika, di mana saat ini untuk proses evakuasi ketiga korban tewas dalam insiden jatuhnya pesawat latih sudah selesai dilakukan. Proses evakuasi berlangsung sejak pukul 13.45 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Adapun ketiga jenazah saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani proses identifikasi bersama tim DVI Rumah Sakit Polri. Proses evakuasi tadi menggunakan alat ekstrikasi di mana Basarnas menyebut ada kendala pada salah satu korban yang terjepit di badan pesawat, sehingga proses evakuasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dilakukan juga pemotongan badan pesawat untuk bisa mengeluarkan korban tewas yang terjepit. Sementara dikonfirmasi dari Basarnas bahwasannya ketiga korban tewas berjenis kelamin laki-laki, namun identitas selengkapnya masih akan menunggu tim DVI Rumah Sakit Polri menyelesaikan proses identifikasi selanjutnya. Dilaporkan ada pesawat jatuh jenis Capung di lapangan. Terkait dengan penyebab jatuhnya pesawat ini, pemirsa, belum bisa dikonfirmasi hingga saat ini, namun dari pihak Basarnas menyebut bahwasanya pada siang hari tadi sebelum jatuhnya pesawat memang kondisi cuaca sedang hujan lebat sehingga ada dugaan kuat pesawat terjatuh karena kondisi cuaca yang buruk. Sementara itu setelah proses evakuasi ketiga korban tewas selesai dilakukan, saat ini tim gabungan di lokasi dari Basarnas dan juga aparat kepolisian TNI Polri masih menyelesaikan proses evakuasi bangkai pesawat, di mana nantinya akan dilakukannya investigasi oleh KNKT untuk mengetahui penyebab pasti jatuhnya pesawat latih Cessna tipe 172 di lapangan Sunburst BSD Tangerang pada Minggu siang tadi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan pemirsa di sisi kiri layar kaca Anda, ini merupakan visual terkini. Terlihat hingga saat ini petugas gabungan masih melanjutkan proses evakuasi bangkai pesawat. Sementara saat ini untuk lokasi di sekitar lapangan Sunburst BSD Tangerang ditutup dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan baik untuk roda 2 maupun roda 4. Dan dilakukannya pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Untuk kondisi pesawat setelah terjatuh hancur total, hanya tersisa bagian ekor saja, di mana pesawat yang terjatuh ini merupakan pesawat latih dengan tipe Cessna 172 tahun 2006 nomor registrasi PKIFP. Pesawat ini merupakan pesawat latih milik Indonesia Flying Club yang jatuh di daerah lapangan Sunburst BSD Tangerang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi sementara yang kami dapatkan, terdapat 3 awak ataupun penumpang dalam pesawat tersebut. 1 merupakan pilot, 1 orang penumpang, dan 1 orang teknisi atau engineer. Ketiga korban tewas dan sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi oleh tim DVI Rumah Sakit Polri. Untuk situasi terkini di sana pemirsa, tim Basarnas dan juga petugas kepolisian masih melanjutkan proses evakuasi bangkai pesawat di lokasi. Setelah tadi proses evakuasi ketiga korban tewas telah selesai dilakukan. Kondisi badan pesawat hancur total, di mana yang tersisa hanya bagian ekor pesawat. Dikonfirmasi oleh pihak kepolisian tadi, bahwasanya pilot sempat meminta pertolongan melalui kode Mayday sesaat sebelum pesawat hilang kontak saat dalam perjalanan untuk mendarat. Untuk proses evakuasi dilakukan sejak pukul
13:45 waktu Indonesia Barat tadi hingga pukul 16:40 waktu Indonesia Barat menggunakan alat ekstrikasi. Terdapat sejumlah kendala pemirsa, di antaranya ada 1 korban tewas yang terjepit di badan pesawat sehingga proses evakuasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Dan situasi terkini pasca jatuhnya pesawat latih Cessna di BSD Tangerang, pemirsa, tim gabungan masih melakukan evakuasi bangkai pesawat, sementara sejumlah warga pun nampak memenuhi TKP jatuhnya pesawat Cessna ini. Sementara itu untuk area lapangan Sunburst BSD saat ini ditutup total, akses kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tidak bisa dilalui. Dilakukan rekayasa arus lalu lintas dan dapat Anda saksikan di sisi kiri layar kaca Anda ini merupakan visual terkini di mana kondisi badan pesawat hancur total. Hanya tersisa bagian ekor pesawat saja. Proses evakuasi bangkai pesawat masih terus dilakukan pemirsa, di mana nantinya setelah dievakuasi akan dilakukan proses investigasi secara menyeluruh dari KNKT untuk mengetahui penyebab pasti jatuhnya pesawat Cessna milik Indonesia Flying Club ini. Dan ini merupakan visual rekaman video amatir dari warga di lokasi, tempatnya di lapangan Sunburst BSD Tangerang. Pemirsa, ketika warga menemukan bangkai pesawat Cessna 172 milik Indonesia Flying Club sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat Minggu siang tadi. Korbannya baru mau dievakuasi, masih ada 2 lagi di dalam. Nampak sejumlah warga berkerumun Jadi dia di TKP melihat secara langsung belum jatuh. pesawat Cessna 172 yang terjatuh, di mana pada saat terjatuh kondisi cuaca sedang hujan lebat. Dikonfirmasi dari pihak Basarnas bahwa memang ada dugaan kuat pesawat terjatuh karena kondisi cuaca yang buruk. Sementara itu, tim dari Basarnas, pemirsa, melakukan evakuasi kepada 3 korban tewas dalam peristiwa ini, di mana ketiga korban tewas berjenis kelamin laki-laki. Namun identitas dari ketiga korban belum dapat dipastikan karena ketiga korban masih akan diidentifikasi oleh tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan pemirsa, kita akan membahas informasi selengkapnya bersama dengan Presiden Federasi Pilot Indonesia Ali Nahdi. Selamat sore, Pak Ali. Selamat sore. Baik, dan kami juga telah terhubung dengan Gary Sujatman, pengamat penerbangan. Selamat sore, Pak Gary. Selamat sore, Pak Gary. Sepertinya audionya masih terlihat, Pak. Baik. Baik, saya ke Pak Ali terlebih dahulu. Pak Ali, dari Federasi Pilot Indonesia sendiri, bagaimana Anda mencermati kecelakaan tadi? Apakah ada dugaan kuat ini dikarenakan kondisi cuaca yang buruk? Selamat sore, saya sebagai Presiden Federasi Pilot Indonesia turut berduka cita dengan keadaan ini. Semoga tidak terjadi lagi. Memang seperti yang Mbak tanyakan itu, sepertinya saya dengar adalah cuaca buruk. Jadi dia ada kronologisnya, kelihatannya dari cuaca buruk itu kemungkinan besar, saya nggak mendahului daripada KNKT, tetapi itu kemungkinan besar mungkin ada yang disebut engine stall atau engine failure. Ya, kemungkinan besar larinya ke situ. Baik. Terus akhirnya kalau saya lihat mereka tuh mencari
satu seperti ruangan supaya bisa landing lagi, tetapi sepertinya nggak mendapatkan itu, dan itu kebetulan memang sudah nggak punya engine lagi, dia menabrak, jadi yang ditabrak dari depan. Baik. Makanya belakangnya masih ada utuh ya, kelihatannya gitu. Itulah menurut prediksi saya tuh macam gitu. Silakan. Baik, Pak Ali, dari pengalaman Anda menerbangkan pesawat Cessna ini, apa yang mungkin bisa menjadi kendala begitu dalam menerbangkan pesawat jenis ini? Itu sebetulnya ini apakah twin engine apa, kalau Cessna itu full engine. Dia tuh penumpangnya 4. Oke, full engine. Kalau yang saya dengar lagi ini twin engine. Oke. Yang disebut ini TECAM 2006, bukan tahun 2006, bukan. Oke. Kemungkinan besar bukan Cessna, kemungkinan kalau itu twin engine. Baik. Karena saya Informasinya pesawat Cessna tipe 172, Pak Ali. Tadi saya lihat dari Tanjung Lesung juga, dia bicaranya TECAM 2006. Kalau memang itu Cessna, itu sangat enak sekali, itu pesawat Cessna itu bisa, walaupun engine-nya mati, dia masih bisa melayang-layang, bisa mencari tempat. Tapi pada waktu kejadian kelihatannya cuacanya hujan besar dan keruh, makanya itu terus engine-nya mati sampai dia mencari satu tempat untuk yang bisa landing, untuk safe, seperti lapangan atau lapangan bola atau apa saja. Nah itu dia, tapi ternyata pesawat itu nggak kuat, jadi dia menabrak, akhirnya depan yang kena. Makanya itu di depannya sampai hancur sekali, belakangnya enggak. Oke, artinya pesawat Cessna ini walaupun mesin ataupun engine mati begitu masih bisa melayang hingga mencari tempat untuk mendarat begitu ya Pak Ali ya. Berarti dari indikasi awal Pak Ali untuk pesawat yang terjatuh di lapangan Sunburst ini karena memang sedang mencari lokasi pendaratan darurat begitu. Sepertinya itu, karena itu kelihatannya lapangan yang dia mengharapkan bisa dia landing di situ. Baik, saya ke Pak Geri mungkin. Pak Geri, kalau menurut pengamatan Anda, apakah diduga ini juga karena kondisi cuaca buruk? Tadi Pak Ali sempat menyebutkan kalau dengan spesifikasi pesawat Cessna ini walaupun engine-nya mati, dia masih bisa melayang mencari tempat pendaratan darurat. Oke, saya koreksi dulu ya informasinya. Pesawatnya adalah pesawat TEC-6 P2006T, ya, pesawat engine berkursi 4. Ya, kita klarifikasi itu dulu. Jadi bukan Cessna ya Pak Geri ya? Bukan Cessna 172. Kebiasaan memang kalau ada pesawat kecil orang bilangnya Cessna, lalu banyak menduga C172. Tapi ini pesawatnya TEC-6 P2006. Pesawatnya twin engine dan pesawatnya cukup ringan, hanya kursi 4 dan memang kalau mesinnya mati semua didesain untuk bisa gliding. Sambil kalau misalnya semua mesin mati, bisa gliding untuk mencari lapangan atau apa itu biasa. Baik, lalu dengan spesifikasi pesawat yang tadi, apa yang mungkin menjadi kendala kalau dalam kondisi cuaca buruk seperti siang tadi, Pak Geri? Gini, semua pesawat itu kan melalui proses tes ya. Itu ada kondisi-kondisi yang memang harus dihindarkan atau kondisi yang memang mereka bisa masuk. Ini kita belum bagaimana. Kembali lagi, ini pesawat kecil, masuk ke area Jakarta, terbang secara visual, dia akan terbang rendah, karena kondisi yang dibutuhkan untuk pengamanan lalu lintas udara. Jadi begitu kena misalnya kendala karena cuaca atau apa, ya mungkin mereka tidak punya banyak ruang gerak. Tapi kembali lagi, ini sangat dini ya, ini baru berapa jam, ini belum 6 jam dari kejadian. Biasanya 24 jam pertama kita membuka fakta dulu kalau buat mulai ibaratnya menerka-nerka kenapanya. Sangat. Baik, hingga saat ini belum ada informasi pesawatnya digunakan untuk latihan atau seperti apa begitu Pak Geri. Tapi apakah wajar untuk pesawat ini diterbangkan pada kondisi cuaca buruk, hujan deras seperti siang tadi Pak Geri? Begini, pesawat ini, jadi gini, Indonesia Flying Club itu sering terbang dari Pondok Cabe ke Tanjung Lesung ya. Tadi pesawatnya berangkat sekitar jam 11 dari Pondok Cabe ke Tanjung Lesung, terus dari sana kembali lagi ke Pondok Cabe. Nah, pada saat kembali ke Pondok Cabe dari Tanjung Lesung, mereka
sampai ke BSD dan memang cuaca di daerah Curug dan di daerah BSD pada itu buruk. Nah, penerbangannya apa? Itu penerbangan rutin. Ini penerbangan flying club ya, jadi penerbangan rekreasi atau untuk kebutuhan Ini terbalik nih. Ini dia tahan. Ya udah balik. Nggak pernah. Baik, saya kembali ke Pak Ali. Pak Ali tadi sudah dikoreksi bahwa ternyata pesawat ini bukan tipe Cessna tapi tipe Tecnam P2006T. Kalau dari pengalaman Anda, Pak Ali, apa yang harus dilakukan jika menerbangkan pesawat latih dalam kondisi cuaca buruk seperti ini dan sudah ada gangguan? Ya, itu memang kita udah ada trainingnya dan kita ada kemampuannya dan juga license daripada pilotnya juga, apakah dia bisa terbang dalam keadaan cuaca buruk atau instrumen flight rule, ada yang hanya bisa visual. Jadi itu semua kan kita harus punya itu semuanya. Jadi dari bawah itu kita harus prepare. Kalau memang bisa terbang dalam dalam keadaan instrumen jadi nggak kelihatan atau apa, tetapi kalau untuk seperti kejadian emergency model kayak gini kita harus prepare. Memang ada itu. Yang jelas ada yang disebut emergency. Kalau lagi emergency kita harus tahu apa yang di memori, apa yang nggak di memori. Kalau misalnya kita juga terbang dalam visual gimana, biasanya kalau pesawat berbadan lebar, dia tuh punya weather radar, jadi dia tahu di mana yang weathernya bagus, yang mana weathernya enggak, dia bisa avoid, bisa ke kiri atau ke kanan. Tapi pesawat ini sepertinya nggak ada ya. Jadi dia sebelum dia terbang dia sudah prepare. Gimana weather di sekitar perjalanan, bagaimana nanti di destinasinya, itu biasanya pilotnya pinter. Karena di Flying Club ini semua penerbangan itu pasti dapat daripada regulator, dia punya license-nya. Dia tuh selalu banyak orang-orang yang dibilang enjoy oleh Pak Gary. Jadi ada beberapa pilot yang biasa terbang pesawat besar, atau orang yang hobi dengan terbang, atau orang yang pengen setelah pensiun pengen terbang sampai umur berapa, itu dijalankan. Jadi memang betul dan biasanya instrukturnya ada untuk membawa orang atau mengajarkan orang. Nah itu pokoknya dari regulator yang memberikan itu semuanya. Jadi kalau dengan cuaca kayak gini memang pesawatnya kemungkinan besar dia nggak punya weather radar sebutannya itu. Kalau ada weather radar mungkin dia akan avoid, akan ubah. Atau dari bawah dia bisa melihat daripada tempat badan meteorologi, dia akan melihat daerah sini ada hujan apa enggak, daerah sini ada gemuruh apa enggak, dia akan keluar daripada daerah-daerah yang macam-macam kayak gitu. Itulah yang sepengetahuan saya di dunia penerbangan yang sebelum kita jalankan sampai kita destinasi. Silakan. Oke, Pak Ali, artinya karena tidak adanya weather radar ini menjadi salah satu kendala begitu ya untuk pilot yang harus mencari jalan sendiri mana yang Enggak juga. Makanya sebelum dia terbang, dia sudah ada briefing untuk weather dalam perjalanan. Dia akan mengalihkan perjalanan dia apabila di sini ada angin puting beliung atau ada cuaca yang buruk, dia akan tempat lain, apalagi kalau dia nggak bisa instrumen rating. Kalau dia bisa instrumen rating, dia akan jalankan, dia cari off-road yang paling enak. Sebetulnya terbang itu enak sekali. Kita enjoy. Makanya saya bilang tadi di Flying Club itu enjoy. Jadi kita bisa cari yang enak aja, bukan yang enak. Yang enak kita jangan jalani. Itu kelihatannya. Artinya untuk kondisi cuaca buruk ini seharusnya sudah bisa dihindari begitu ya, karena ada briefing di awal ini ya, Pak Ali, Pak Gary. Dari awal sudah briefing, pasti briefing kita. Baik, kita tahan dulu Pak Ali, Pak Gary dan juga pemirsa. Kami tampilkan di sisi kiri layar kaca Anda, ini merupakan visual terkini dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, di mana ketiga korban tewas dari insiden jatuhnya pesawat di lapangan Sunburst BSD pada Minggu siang tadi telah dibawa
ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani proses identifikasi dari tim DVI Rumah Sakit Polri. 2 jenazah telah tiba dan tadi telah dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri, sementara 1 jenazah masih dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana tadi memang ada kendala pada 1 korban tewas yang terjepit di badan pesawat sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa mengevakuasi jenazah tersebut. Hingga saat ini pemirsa, untuk identitas dari ketiga jenazah belum bisa dipastikan karena menunggu identifikasi dari tim DVI Rumah Sakit Polri. Namun tadi pihak Basarnas sudah mengkonfirmasi bahwa ketiga jenazah identitasnya merupakan laki-laki. Dan saya akan mencoba menyapa kontributor kami, Rio Manik, yang berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat sore, Rio. Rio, suara saya terdengar jelas? Rio, nampaknya audionya masih termute. Ya, saya terdengar jelas suaranya. Baik, Rio, bisa diinformasikan ketiga jenazah yang telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati saat ini bagaimana nantinya proses identifikasi akan dilakukan tim DVI? Ya, benar sekali. Saat ini sudah ada 3 jenazah yang tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan sudah dimasukkan ke dalam ruangan instalasi jenazah di Rumah Sakit Polri. Dan saat ini jenazah baru dan belum diketahui apakah akan segera dilakukan identifikasi jenazah atau tidak, masih menunggu pihak dari Rumah Sakit Polri sendiri yang akan memberitahukan kepada kami para jurnalis, begitu. Baik, untuk proses identifikasi sendiri akan memakan waktu berapa lama, Rio? Biasanya proses identifikasi sendiri biasanya memakan 1 kali 24 jam begitu. Baik, proses identifikasi memakan waktu 1 kali 24 jam. Dari informasi yang Anda dapatkan di lapangan, apakah betul ketiga jenazah ini merupakan pilot, penumpang, dan juga engineer ataupun teknisi dari pesawat tipe Teknam yang terjatuh di BSD siang tadi, Rio? Ya, benar sekali. Tadi saya menanyakan kepada pihak dari Rumah Sakit Polri maupun dari pihak pengawalan tugas kepolisian yang mengawal dari tempat kejadian perkara hingga kamar jenazah RS Polri, menyatakan bahwa ini adalah korban-korban dari kecelakaan pesawat yang terjadi di BSD Serpong tadi, begitu. Baik, Rio, untuk kondisi ketiga jenazah, apakah ketiganya dalam kondisi utuh? Kalau mengenai kondisi jenazah, kami belum bisa mengetahui kondisinya seperti apa, karena tadi pas datang tiba di Rumah Sakit Polri masih di dalam kantong jenazah dan kita belum tahu dan belum ada informasi dari pihak Rumah Sakit Polri sendiri mengenai kondisi jenazah apakah utuh atau tidak. Kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut, begitu. Baik, Rio, apakah sudah ada keterangan dari Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati terkait proses identifikasi ini nantinya? Dari pihak Rumah Sakit Polri sendiri belum ada yang memberitahukan kapan akan diinformasikan mengenai identifikasi jenazah tersebut. Yang berada di petugas yang berada di sini hanyalah petugas instalasi kamar jenazah, begitu, bukan dari pihak Kepala Rumah Sakit Polri. Baik. Kemungkinan nanti setelah 1 jam atau setengah jam kemudian akan diberitahukan lebih lanjut, begitu. Baik, terima kasih Rio Manik atas informasinya. Kami masih akan menunggu update selanjutnya, namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu keterangan dari saksi mata di TKP lapangan Sunburst BSD Tangerang berikut ini. Ada sempat masih hidup ya? Satu atau dua-duanya? Satu. Dia sempat minta tolong. Pak, korban bilang apa, Pak? Minta tolong. Gimana pernyataan posisi kalimatnya, Pak? Cuma minta tolong aja. Itu yang di dalam pesawat? Di dalam pesawat. Pak, terus apa yang Bapak lakukan, Pak? Saya nggak bisa berbuat apa-apa, karena saya juga nggak bisa kan. Karena waktu itu kan hujan. Bapak dengan siapa waktu itu? Sama rekan banyak. Hujan, sama security. Cuacanya seperti apa, Pak? Udah deras hujan deras. Itu jam berapa? Ya sekitar jam 3 lah, jam 2 lah. Oke. Bapak melihat ada percikan api nggak di Nggak ada. pesawat? Nggak ada percikan api, nggak ada apa-apa.
Itu yang minta tolong siapa Pak? Korban Yang di mana? korban yang di dalam pesawat. Di dalam pesawat. Oke, berarti di dalam pesawat satu sudah meninggal dunia, satu masih hidup ya Pak? Berarti? Yang 2 sudah meninggal. Iya, berarti yang dalam minta tolong itu masih Yang cuma hidup, satu ya. Bapak Cuman kondisinya gimana Pak waktu Bapak lihat? yang mana nih? Yang minta tolong. Yang minta tolong udah tengkurap, kakinya gini, dia udah nggak bisa. Cuma sekali. Bapak sempat Yang 2 lainnya Pak? Kenapa? Yang 2 lainnya? Yang 2 udah nggak bergerak, udah meninggal kan, terkapar di luar. Yang terpental kan ada 1 di luar. Bapak sempat melihat pesawat berputar-putar di Enggak, atas nggak? saya enggak. Pak, Enggak ada. kelihatannya umurnya kisaran berapa Pak? Ya sekitaran bahasa 25 lah. Masih muda ya Pak? Masih muda. Kayaknya masih muda semua, 24, 25 lah. Kayaknya belum. Dikenakan apa? Saya waktu itu saya ngeliat yang tergeletak itu pakai baju lepis, celana lepis, pakai jeans ya, pakai kaos. Dia udah hancur bajunya. Ininya udah, palanya udah nyaris potong dari sini. Benturannya keras nggak Pak? Benturannya keras, Ledakan? ledak, tapi nggak ada ledakan. Cuma benturan keras saja. Pas kejadian hujan udah reda atau masih ada gerimis atau gimana? Pas kejadian setelah 5 menit, pas pesawat jatuh itu belum hujan. Setelah 5 menit baru hujan deras. Cuacanya gelap Pak ya? Gelap, emang. Angin nggak Pak? Enggak, cuma hujan. Jarak Bapak ngopi sama pesawat itu berapa jaraknya Pak? Kalau dari tempat kopi ke sini kan nggak jauh lah, bangsa 300 meter ya. Tapi kan saya sempat di warung sana. Sampai ke lokasi itu Pak, Bapak Bisa sekitar melihat korban berapa meter Pak? 2 meter, semeter lah. Sempat saya foto. Saya abadikan juga. Semua korban sudah tergeletak atau seperti apa Pak? Sudah tergeletak. Di dalam pesawat kan 2. Udah meninggal, yang 1 yang terpental kan 1. Terus selanjutnya apa yang Bapak lakukan Pak? Saya udah nggak bisa berbuat apa-apa, karena saya kan kita juga ada petugas. Kita nggak berani, nyentuh pun nggak berani. Berapa lama petugas muncul Pak? Datang. Ya langsung Binamas langsung datang. Ditelepon langsung datang Binamas. Bapak dengan nama siapa tadi? Pak Ali. Umur berapa? 65. Di sini sebagai Baik, saya kembali ke Pak Geri Sujatman, pengamat penerbangan. Pak Geri, ini tadi kalau Pak Ali Nahdi menyebutkan seharusnya kendala cuaca buruk ini sudah bisa diantisipasi karena sudah ada briefing sebelum pesawat latih ini diterbangkan. Apakah Anda melihat ada faktor human error begitu, Pak Geri? Mohon maaf, audionya masih termute, Pak Geri. Ya, saya rasa itu terlalu dini ya, kita bisa bahas penyebabnya ya. Kalau untuk briefing, ya, kalau biasanya untuk terbang rekreasi itu mereka melihat dari pagi hari kondisi cuaca dan terbang, mereka juga mengecek kondisi cuaca di tujuan seperti apa. Ini kan kendala adalah kemungkinan cuaca di antara tempat asal sama tempat tujuan. Oke. Jadi ini nanti akan tentunya kalau nanti yang KNKT yang menginvestigasi tentu mereka akan melihat ke situ. Tapi untuk sementara ya kita hanya bisa dapat informasi yang sudah bisa kita verifikasi dari open source, dari publik bahwa memang pada itu kendala dan memang pada saat jatuh tadi dikabarkan oleh saksi memang belum hujan, tetapi kan sudah bisa kemungkinan juga sudah mendung. Jadi kemungkinan memang mereka melihat dan mereka mencari jalan keluar. Tapi tak bagaimana tidak bisa menjalan keluar dan kejadian ya kita belum tahu lah gimana. Oke, Pak Ali ada tanggapan kalau Pak Giri menyatakan ini ada perbedaan cuaca dari tempat tujuan dan juga tempat pendaratan, tempat diberangkatkan maksud kami. Kita nggak melewati daripada KNKT. Nanti dari KNKT akan kelihatan apa penyebabnya itu. Apakah dia weather, ataukah dia engine problem, apakah yang lainnya, atau control problem, never know. Dan pesawat itu kemungkinan besar dia nggak ada black box. Kalau dia ada black box, dia akan ketahuan. Semua parameter dan lain-lainnya ketahuan. Dan cuaca pada waktu pembicaraan antara kokpit itu ketahuan. Jadi nanti kita tunggu dari KNKT, apa penyebabnya, yang penting benar. Apa yang terjadi ya dikasih tahu. Karena ini bukan jadi job and description-nya tuh ada. Polisi apa? Untuk apa KNKT apa, dan untuk regulator apa, itu semua masing-masing. Jadi tidak tumpang tindih. Karena juga apa yang dikatakan KNKT
nggak Iya. semuanya buat masuk ke ranah hukum. Itu hanya pemberitahuan supaya tidak terjadi lagi. Oke. Jadi semuanya akan itu kita mengingatkan terjadinya kenapa itu begini. Nah, next harus gimana. Jadi saya mengharapkan jangan sampai terjadi lagi. Semuanya harus mulus saja. Penerbangan dari satu titik ke titik yang lain itu jalan dengan sempurna, aman. Nah, itu menurut saya. Nanti kita tunggu KNKT-nya. Oke, biar bagaimanapun meskipun sudah ada indikasi-indikasi awal tetap harus menunggu kesimpulan dari KNKT begitu. Saya kembali ke Pak Geri. Pak Geri, untuk investigasi dari KNKT ini yang nantinya akan menentukan apakah pesawat ini jatuh baik tadi karena weather, engine atau control problem, dan tadi juga disebutkan bahwa nampaknya dengan tipe pesawat Teknam 2006 ini tidak memiliki black box. Akankah ini menjadi kendala, Pak Geri? Tentu kalau ada black box ya itu akan membantu, tapi tanpa ada box pun juga pihak KNKT bisa melihat dari misalnya puingnya seperti apa, nanti dari saksi kalau ada melihat jatuhnya bagaimana, itu akan membantu untuk investigasinya. Oke, lalu bagaimana untuk proses identifikasi kecelakaan seperti ini antara pesawat yang memiliki black box dengan pesawat yang tidak memiliki black box? Akankah memakan waktu yang lebih lama? Tentu metodenya mereka gunakan akan beda ya, dengan kalau ada black box atau tidak, tapi mereka sudah punya, KNKT sudah punya caranya untuk bagaimana menginvestigasi pesawat kecil kalau jatuh, dan mereka biasa lihat dari puing-puingnya, mereka lihat dari kondisi-kondisi kayak kawat yang dipakai untuk kendali pesawatnya dan kayak gitu. Oke, kalau dari analisa sementara Pak Geri sendiri akan memakan waktu berapa lama untuk bisa menginvestigasi kecelakaan pesawat latih ini? Ya, kalau untuk KNKT punya standar ya, mereka akan memberikan preliminary yaitu laporan awal dalam waktu 1 bulan. Lalu mereka akan memberikan laporan akhir sebelum 1 tahun. Hal-hal yang bisa ditetapkan. Standarnya adalah 1 bulan dan 1 tahun. Oke, 1 bulan dan 1 tahun. Saya kembali ke Pak Ali mungkin. Pak Ali, biar bagaimanapun ini kita masih akan menunggu hasil investigasi dari KNKT. Tapi dari pengalaman Anda sebagai pilot sendiri, apa mungkin yang lebih harus diperhatikan oleh perusahaan penerbangan dan juga oleh para penerbang untuk bisa menghindari insiden-insiden seperti ini jangan sampai terjadi lagi ke depannya, Pak Ali? Ya, kita harus prepare ikut SOP. Dan itu hampir rata-rata di dunia penerbangan, apalagi di airline ya, dia harus diwajibkan punya black box. Kalau yang pesawat yang kecil mungkin nggak terlalu kurang. Tapi kalau yang wide body atau narrow body harus ada black box, wajib. Jadi kalau menurut saya itu black box itu membantu betul-betul terakhir pembicaraan antara pilot, terakhir bagaimana itu pesawatnya keadaannya, itu yang saya pikirkan. Mungkin betul Pak Geri bilang mereka punya metode, tapi kalau dikasih mudah lebih enak kan? Kayak automation sama nggak automation. Kalau ada yang bilang, manual aja lebih enak, kenapa automation? Lo dikasih gampang automation, kenapa nyari manual? Yang enak kan kita maunya kan? Terbang juga maunya yang enak. Jadi kalau menurut saya ikutin aturan, SOP, semuanya akan berjalan dengan baik. Dan keadaan apa yang terjadi itu bukan untuk dipublish yang jelek, tetapi untuk mengingatkan kita jangan lagi sampai kita terjadi lagi yang kayak gitu. Ikutinlah aturan, semua aturan ada. Sebelum terbang apa yang kita mesti kerjakan, waktu kita terbang kejadian itu apa yang kita kerjakan, landing kita apa yang mesti kerjakan, walk around atau apa, semua itu ada. Jadi tidak hanya khayal-khayalan. Jadi betul actualnya kita harus ngikutin aturan yang ada, apalagi airline. Airline itu besar, penumpang apa itu besar. Kalau ini kan hanya ya berapa orang yang hobi terbang dan nggak ada penumpangnya, kalau nggak salah itu hanya apa ya, kapten atau sama engineer, kalau nggak salah ya, mungkin saya salah. Itu aja kalau menurut saya, ikutin aturan SOP, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Itu dia. Terima kasih Mbak. Oke, Pak Ali, apakah Anda melihat tidak adanya black box ini karena ada SOP yang tidak sesuai begitu? Artinya enggak. Mereka ada aturannya. Kalau yang pesawat jenis ini apa bagaimana, ini gimana, itu ada aturannya. Nanti kita lihat aja di aturannya itu. KNKT itu membantu
kalau ada kejadian pesawat-pesawat kayak macam model-model airline itu, kalau dia terjadi di mana itu black box-nya nyala, kita bisa cari itu di mana. Kira posisinya akan nyala, dia punya ada ininya, tone-nya. Nah itu dia. Jadi itu sangat membantu. Walaupun warnanya bukan black, warnanya orange. Jadi itu membantu di mana posisi pesawat itu. Kan pernah kejadian ada nggak ketahuan ada di mana. Tapi karena black box itu masih registrasi orang lain yang ada di negara lain, tapi tetap ketahuan ternyata di sini. Ada beberapa juga seperti kayak apa yang di antara Surabaya sampai itu ada beberapa itu yang saya tahu ada ternyata di tengah laut, ya kan. Nah dengan black box itu ketahuan sinyalnya tuh kemana, itu kan membantu. Tetapi kalau dia nggak punya black box, never know. Ada satu pesawat yang saya ingatkan lagi dari satu flying school itu di Cirebon sampai sekarang nggak ketemu karena dia juga nggak punya black box. Jadi black box itu membantu, Bu. Nah itu mohon itulah dari saya. Iya, kehadiran black box ini sangat krusial ya, meskipun tadi Pak Giri menyebutkan tentu saja KNKT punya metode-metode sendiri, pasti bisa diinvestigasi penyebab kecelakaan tanpa ada black box pun, tapi lebih baik kalau sudah ada modalnya. Pak Ali, saya ingin tanyakan apakah pesawat latih seperti tipe Teknam ini yang spesifikasinya pesawatnya cukup kecil, kursinya hanya 4 begitu. Dari sisi safety sendiri apakah memang lebih less safety begitu dibandingkan pesawat komersil yang mungkin lebih besar? Dia ada aturannya. Jadi saya sendiri belum pernah naik pesawat PKMP 2006 saya belum pernah pesawat ini. Tapi kalau yang Cessna saya pernah, karena ya mungkin agak langka ya atau apa. Ini kalau nggak salah saya dengar dari BPA Bandung ini pesawat. Mungkin entah hadiah, entah apa untuk dipakai. Dan itu biasa kalau maintenance-nya bagus, dia akan bagus. Biasanya maintenance itu paling dipentingkan dan itu ada aturan-aturannya di perhubungan, di regulator. Regulator juga pinter kok. Saya lihat kok tadi ada dari DGCA itu cakep banget, bagus. Dia akan melihat keadaannya, actual gimana. Nah, itu bagus lah. Itu semua ada job and description. Masing-masing ada punya kerjaan masing-masing. Posisinya ada masing-masing, KNKT masing-masing, dari regulator masing-masing. Nah itu nanti disatukan apa hasilnya, nanti kita bisa lihat. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi. Itu aja, janganlah, sayang ini. Baik. Terima kasih. Artinya pesawat kecil pun kalau maintenance-nya bagus tidak akan berbeda begitu ya dari sisi keselamatan dengan pesawat komersil yang lebih besar seperti tipe Boeing dan lain-lain begitu ya. Saya kembali ke Pak Giri. Pak Giri, Anda melihat nantinya untuk investigasi dari kecelakaan jatuhnya pesawat ini, tadi kan Anda menyebutkan meskipun tidak ada black box tentu akan ada metode yang KNKT sudah memiliki pengalaman begitu, ada bisa melihat kondisi puing, kondisi kendali. Namun apakah akan ada kesulitan karena kondisi pesawat juga rusak parah tadi disebutkan dan berdasarkan gambar yang beredar di media sosial hanya tersisa bagian ekor saja. Tetap mereka akan bisa lihat ya, mereka dari situ bisa menstudi impact-nya seperti apa. Mereka juga bisa menstudi mesinnya lagi kondisi seperti apa. Jadi banyak hal yang bisa diambil dari itu. Oke, Pak Giri, dari pengamatan Anda melihat kondisi pesawat yang rusak parah hanya tersisa bagian ekor, kemudian juga ada satu korban yang terlempar keluar, 2 korban di dalam pesawat namun 1 terjepit. Untuk pesawat ini posisinya seperti apa pada saat terjatuh? Tadi kan indikasi awal sedang akan mencari lokasi pendaratan darurat begitu. Iya, kembali lagi, itu kan hanya berdasarkan informasi yang kita saya juga dengar. Persisnya seperti apa kita belum tahu. Itu nanti akan dari pihak KNKT untuk menanyakan ke saksi dari apa yang mereka temukan dalam pesawat. Oke. Investigasi tentunya akan menunggu hasil laporan lengkap dari KNKT. Ya Pak Giri ya, karena biar bagaimanapun meskipun ada indikasi awal tadi cuaca buruk, kemudian juga kondisi pesawat yang hancur parah, ini kita tidak bisa menyimpulkan.
Baik, terima kasih atas informasi dan juga insight-nya Presiden Federasi Pilot Indonesia Pak Ali Nahdi dan juga pengamat penerbangan Gary Sujatman. Tentunya kita sama-sama berharap tidak ada lagi insiden seperti ini dalam dunia aviasi Indonesia dan kita harapkan juga proses investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan ini akan dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih Pak Ali, Pak Gary. Salam sehat, selamat sore. Dan pemirsa, di sisi kiri layar kaca Anda inilah visual terkini di TKP jatuhnya pesawat dengan tipe Teknem P2006T milik Indonesia Flying Club yang jatuh di kawasan BSD Tangerang pada pukul 14 waktu Indonesia Barat siang tadi. Hingga malam hari ini petugas kepolisian masih berada di lokasi untuk melakukan evakuasi bangkai pesawat, di mana pesawat dengan tipe Teknem ini, pesawat latih rusak total setelah terjatuh saat diduga akan melakukan pendaratan darurat di lapangan Sunburst BSD Tangerang. Untuk proses evakuasi ketiga korban tewas sudah selesai dilakukan. Ketiga jenazah saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara untuk evakuasi bangkai pesawat masih akan dilakukan oleh petugas gabungan. Ketiga jenazah tadi dikonfirmasi bahwa seluruhnya merupakan laki-laki, namun untuk identitas nama dari ketiga jenazah masih akan menunggu proses identifikasi tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan pemirsa, bagi Anda yang melaksanakan ibadah sholat maghrib, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Di sisi kiri layar kaca Anda, pemirsa, ini adalah visual terkini di TKP jatuhnya pesawat milik Indonesia Flying Club di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan, Banten, di mana hingga malam hari petugas kepolisian masih berjaga di lokasi, tepat di depan bangkai pesawat dengan nomor registrasi PKIFP. Di mana tadi dikonfirmasi pesawat ini bukan merupakan pesawat tipe Cessna, namun pesawat dengan tipe Teknem P2006T. Pesawat ini merupakan pesawat latih yang berukuran kecil dengan 4 kursi di dalam pesawat. Dan informasi yang kami peroleh, terdapat 3 awak ataupun penumpang di dalam pesawat, 1 merupakan pilot, 1 orang penumpang, dan juga 1 engineer ataupun teknisi. Ketiga penumpang tewas dan sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Proses evakuasi tadi berlangsung pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.40 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan alat ekstrikasi dari petugas gabungan. Terdapat kendala untuk mengevakuasi salah satu korban yang terjepit di badan pesawat sehingga proses evakuasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Untuk sementara penyebab dari jatuhnya pesawat ini masih belum dapat disimpulkan pemirsa, namun pada saat pesawat terjatuh, kondisi di lokasi sedang hujan lebat, sehingga ada indikasi kuat pesawat latih dengan tipe Teknem P2006T ini terjatuh karena cuaca buruk.